Saya pun sedang menunggu giliran. Apalagi semakin hari semakin dekat serangan nih, terasa. Semalam istri saya sampai pingsan, Ustaz. Istri saya lagi turun dari lantai 2, itu mendengar ada ledakan sangat dekat, hanya sekitar 50-60 meter, terjatuh di lantai dan pingsan. Karena bagi mereka, syahadah itu adalah sebuah impian. Bagaimana kondisi saudara-saudara di Gaza tentang pemboman yang tidak pernah berhenti, kalau bertemu satu sama lain misalnya tentang menunggu giliran. Nah, menunggu giliran ini apakah karena bom ataukah karena kelaparan misalnya. Bagaimana situasi masyarakat Gaza sendiri? Dipenuhi dengan kekhawatiran kah atau seperti apa mereka menyikapi situasinya pada hari ini? Dari kata menunggu giliran ini. Iya, memang tidak salah. Kita yang sekarang sedang menunggu giliran. Saya pun sedang menunggu giliran melihat target-target serangan tempur ini kan, serangan udara ini kan mentarget rumah-rumah warga, dan saya berada di rumah warga gitu. Apalagi semakin hari semakin dekat serangan nih, terasa. Semalam istri saya sampai pingsan, Ustaz. Istri saya lagi turun dari lantai 2, itu mendengar ada ledakan sangat dekat, hanya sekitar 50-60 meter, terjatuh di lantai dan pingsan karena shock. Ya, artinya setiap kali kita mendengar deru pesawat tempur di atas kepala kita ini, kita sudah ya harus banyak-banyak bertahlil aja, bersyahadah. Karena bisa jadi itu adalah giliran kita. Namun dari yang saya dengar langsung dari warga, mereka itu tidak terlalu khawatir ya ketika mereka menjadi target. Karena bagi mereka syahadah itu adalah sebuah impian. Dan kita semua sepakat di sini bahwa orang yang meninggal itu bukan korban. Jadi kalau kita menggunakan bahasa media kan korban jiwa. Sebetulnya yang meninggal itu bukan korban, tapi mereka adalah yang beruntung karena mereka terlepas dari blokade, ya mereka terlepas dari penderitaan dunia, dan mereka ya mendapatkan sebuah kemuliaan berupa syahadah. Maka tidak ada yang ketakutan oleh kematian itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika mereka misalnya ya kehilangan saudara, itu rasa perih. Kemudian kalau melihat teman-temannya kerabat yang terluka gitu. Dan kondisi orang luka di Gaza ini, ya Allah, Ustaz, sangat memprihatinkan sekali. Banyak korban-korban luka ini yang dibawa ke rumah sakit, ya, dan lukanya itu bernanah, kemudian sudah ada belatungnya karena tidak ada perawatan yang memadai. Jadi, insya Allah saya juga kemarin melihat beberapa luka-luka warga ini karena tidak tinggalnya di rumah sakit yang tidak higienis lagi, karena rumah sakit juga sudah dijadikan sebagai tempat pengungsian. Tidak ada air bersih juga untuk mereka membasuh luka mereka, tidak ada alkohol untuk membersihkan luka. Jadi memang itu yang dikhawatirkan ketika kita berhadapan dengan korban-korban luka. Sekali lagi, warga di sini nggak pernah ketakutan untuk meninggal gitu atau dijadikan target. Tapi yang mereka kesalkan itu, yang buat mereka frustasi sampai sekarang, itu adalah respon negara-negara di dunia ini. Itu yang membuat mereka frustasi ini. Jadi dengan sedemikian genosida yang sudah berlangsung 33 hari, pembantaian di depan mata, di depan miliaran pasang mata, tidak ada satu negara pun yang mampu menghentikan serangan walau sedetik. Tidak ada satu negara pun yang bisa memasukkan satu butir obat-obatan ke Gaza. Nggak ada satu negara pun yang bisa memasukkan ke Gaza ini setetes bahan bakar tuh nggak masuk sampai sekarang, sudah 33 hari. Makanya beberapa rumah sakit ini sudah drop. Ada 18 rumah sakit yang sudah berhenti total, tidak bisa beroperasi. Adapun yang masih beroperasi, ini mereka sekarang sudah tidak bisa menjalankan unit bedah, kemudian juga unit X-ray, kemudian juga banyak unit-unit atau departemen-departemen di rumah sakit itu yang tidak bisa digunakan karena sudah tidak ada bahan bakar. Jadi mereka rumah sakit tapi fungsinya sekarang seperti puskesmas. Seperti itu, Ustaz. Dan ini yang membuat warga ini geram. Ya, warga ini geram, mereka tidak menyalahkan para pejuang, ya.
Mereka juga bahkan jarang mendengar menyalahkan Israel sendiri, meskipun mereka selalu mendoakan laknat untuk Israel, tapi mereka lebih marah terhadap sikap dan respon dunia yang seperti tidak berdaya sama sekali di hadapan satu entitas kecil bernama Zionis Israel ini. Gitu, Zat. Jadi mereka tidak memprotes kelompok perlawanan militernya dengan semua kesulitan, hanya saja mereka frustrasi terhadap dunia yang diam terhadap genosida yang sedang berlangsung di sana. Masyarakat di sana beruntung kalau terpilih menjadi syahid, dan mereka tidak menyebutnya sebagai korban, tetapi mereka adalah orang yang beruntung. Namun sebagai manusia biasa, mereka mengajak dunia internasional tentunya untuk menekan negara pembantai ini.